Selamat pagi. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Dokter. Pagi. Oke. Sudah bisa dimulai atau masih menunggu? Dokter, ini menunggu dari visi sudah, plastik sudah, mata, Dokter. Oh ya, oke. Oke, Dokter. Izin kami hubungi dulu, Dokter. Ya, oke. Ya. Pagi. Ya, pagi, Dokter. Izin. Iya, sudah bisa dihubungi belum? Sampun, Dokter, sudah. Mungkin bisa kita mulai, Dokter? Ya, silakan. Ya. Baik. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Dr. Kunta Setiaji, spesialis bedah konsultan bedah onkologi, Dr. Nurardila Kitya Dewi, spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik konsultan. Kemudian dari bedah dari KSM Mata, Dr. Banu Aji Ditya Sakti, spesialis mata atau yang mewakili. Kemudian dari prostodonsia, Dr. Gigi Wihan, spesialis prostodonsi atau yang mewakili, dan dari KSM Anestesi. Pada hari ini kita akan melakukan clinical conference dari bedah onkologi yang akan membahas pasien dengan identitas nama Tuan Tukiran, laki-laki usia 47 tahun. Jadi pasien saat ini dan keluhan luka terbuka di pipi dan kantong mata bagian bawah sebelah kanan. Riwayatnya 3 tahun yang lalu, sekitar tahun 2018, itu pasien mengeluhkan adanya benjolan di pipi kanan yang semakin membesar. Kemudian pertama kali periksa di Rumah Sakit Bethesda, disarankan ke Sarjito untuk tata laksana lebih lanjut. Pasien sempat kontrol di Sarjito tahun 2018 itu di poli bedah onkologi dan direncanakan pemeriksaan lanjutan sampai dengan operasi. Tapi pada saat itu pasien memilih untuk tidak jadi operasi karena terkait penjaminan.
Kemudian 6 bulan kemudian, sekitar tahun 2019, pasien kontrol ke poli THT, dilakukan biopsi tumor oleh sejawat THT dan didapatkan adanya hasil yaitu adenoid kistik karsinoma. Kemudian dilakukan operasi pengangkatan tumor dengan hasil histopatologis pada waktu itu yaitu adenoid kistik karsinoma. Pasien kemudian dari sejawat THT dilanjutkan untuk radioterapi sebanyak 33 kali di Rumah Sakit Sarjito. Pasca radioterapi tahun 2020, pasien mengatakan adanya defek pada area pipi kanan dan langit-langit mulut. Kemudian dilakukan biopsi kembali oleh sejawat THT dengan hasil radang kronis tidak didapatkan residu tumor. Kemudian dilakukan MRI scan evaluasi juga oleh sejawat THT. Didapatkan hasil masih terdapat residu tumor di masticator space dextra yang meluas ke arah cavum orbita dextra. Nah, pasien oleh sejawat THT dikonsultasikan ke bagian bedah plastik untuk terkait defek pada pipi kanannya, namun karena terdapat residu massa dari hasil MSCT-nya, oleh bedah plastik pasien disarankan kontrol ke poli bedah onkologi terlebih dahulu. Kemudian oleh bedah onkologi dilakukan tindakan operasi hemimaksilektomi dan rekonstruksi dengan plat bulan Juni 2021 tahun ini. Dengan hasil pemeriksaan histopatologis jaringan maksila dextra didapatkan adenoid kistik karsinoma resisif. Nah, kemudian sejak sekitar 3 sampai 4 minggu pasca operasi bulan Juni yang lalu, itu pasien mengatakan luka operasinya terbuka dan platnya mengalami expose. Kemudian pasien dilakukan pemeriksaan MSCT evaluasi dan direncanakan untuk tata laksana lanjutan untuk penutupan defek pasca operasinya, operasi bersama dengan bedah plastik, mata, dan prostodonsi. Dilakukan konferensi klinis terlebih dahulu. Untuk riwayat penyakit dahulu tidak ada, kemudian riwayat penyakit keluarga dan keluhan serupa atau riwayat keganasan juga disangkal. Dari pemeriksaan fisik, tanda vital dalam batas normal, kemudian untuk status lokalis regiomaksila dextra tanpa adanya defek pada palpebra inferior, kemudian pada maksila dextra dengan plat yang expose, kemudian adanya pus yang minimal, kemudian dari palpasi juga ada nyeri tekan. Ini foto klinis saat ini. Kemudian ini foto klinis pasien yang lebih lengkap dengan beberapa view-nya. Ini dokumentasi pre dan duranta dan pos operasi oleh bedah onkologi pada bulan Juni. Ini pada saat dikonsulkan ke bedah onkologi, pertama kali ke bedah onkologi, kemudian ini duranta operasi hemimaksilektomi yang bulan Juni. Kemudian ini pasca operasinya dilakukan rekonstruksi. Kemudian habis itu ini adalah foto penunjang MSCT scan maksilofasial dan kontras pasien ini yang post hemimaksilektomi. Dengan kesan edema soft tissue di regio masticator dextra, sphenoiditis, ethmoiditis, mastoiditis dextra, ada defek os maxilla dextra pada dinding superior, postolateral, medial sinus maxillaris dextra, dan dinding lateral rim orbital dextra, os zygomaticum dextra, dan palatum durum aspek dextra. Terpasang plat di os maxilla dextra dan zygomaticum dextra. Tidak tampak adanya limfadenopati colibilateral. Dari MSCT yang terakhir ini, evaluasi yang terakhir, tidak didapatkan adanya residu tumor. Ini dilakukan panoramik foto dengan kesan ada defek pada os maxilla dextra dan fiksasi internal dan multiple missing teeth dan ada karies gigi. Ini histopatologi post hemimaksilektomi yang terakhir, bacaannya masih sama yaitu adenoid kistik karsinoma resisif. Ini pre-hemimaksilektomi yang dilakukan oleh bedah onkologi. Pre-nya seperti ini dulunya. Ini waktu yang dikonsulkan ke bedah onkologi itu MSCT terakhir menyatakan masih ada residu karsinoma di masticator space dextra yang meluas ke extracoronal orbital dextra. Kemudian ini untuk screening pemeriksaan radiologi yang lain, toraks dalam batas normal, USG abdomen juga dalam batas normal, kemudian bone survey juga tidak tampak adanya skeletal metastasis dalam batas normal. Pasien kemudian kami assess dengan adenoid kistik karsinoma, post hemimaksilektomi dan rekonstruksi dengan problem plat expose, kemudian ada defek regiopalpebra inferior dextra, defek regiomaxilla dextra, dan defek regiopalatum. Rencana dilakukan debridement sampai dengan tutup defek palpebra inferior dextra, maksilla dextra, dan palatum, operasi bersama bedah onkologi, bedah plastik, dan rekonstruksi mata dan prostodonsia.
Mohon izin dokter untuk diskusi kali ini yaitu membahas tata laksana atau saran-saran dari masing-masing divisi yang terkait. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih Dr. Richard. Ya, Jadi dokter. ini problemnya ada plate expose, kemudian akan dilakukan rekonstruksi. Ini mohon pendapat dari teman sejawat plastik dan mata ya. Karena tindakan dari bedah onkologi ini nanti hanya diberi demam aja untuk membersihkan jaringan-jaringan nekrotik, tapi tidak akan melakukan eksisi lagi karena dari CT scan-nya tidak didapatkan residu tumor. Demikian, terima kasih. Ya, mohon izin dok. Berarti ini kemungkinan besar sudah tidak ada residu tumor atau bagaimana dok? Dari Ya, hasil kalau adenoid, maaf dokter, kalau adenoid cystic carcinoma itu kan punya sifat dia untuk infiltratif di sepanjang saraf ya. Jadi memang untuk terapi adjuvannya itu harusnya diberikan radioterapi plus kemoterapi. Nah, tapi ini kan sekarang problemnya ada plate expose. Kalau ini bisa diperbaiki dulu, nanti lain-lainnya menyusul. Atau mau radioterapi dulu. Kalau untuk eksisi bagian kulitnya kira-kira akan ada tambahan lagi seberapa luas lagi nggak ya dok? Itu hanya diberi remang aja. Itu yang bagian rekonstruksi yang diambil. Ini yang kondisi terakhir yang ini ya? Foto Iya terakhir? dokter. Iya dokter. Oh iya. Jadi sebenarnya kalau untuk mengganti maksilanya dok, tentunya kita kalau misalnya mau mengganti tutup dengan defek tulang, kita kan harus mengambil nanti apakah memang, karena ini sebenarnya problemnya sih kalau menurut saya dok dari awal mungkin agak tension ya dok untuk flap yang awal gitu, apalagi dia di dasarnya itu sudah ada plat, kemudian ditutup flap, tapi sepertinya itu agak tension, makanya dia akhirnya dehistensi dan expose gitu. Walaupun mungkin saya nggak tahu nih, untuk biasanya kan kalau misalnya memang ada residu, mungkin dia memang ada gangguan pada proses wound healing, itu bisa juga. Tapi kalau memang tidak dinyatakan memang tidak ada residu tumor, berarti mungkin kemungkinan besar karena tension dari flap-nya. Nah, jadi kalau misalnya memang yang paling ideal memang kita mengganti defek maksilanya itu dengan tulang, dok. Hanya saja untuk kasus-kasus tumor biasanya harus betul-betul dipastikan, dok. Kalau memang sudah bebas tumor, mungkin kami akan memikirkan rekonstruksi dengan free flap gitu. Tapi kalau misalnya memang masih memerlukan adjuvan lagi segala macam, mungkin nanti saya akan melakukan rekonstruksinya dengan flap regional dulu, dok, mungkin. Gitu. Jadi mungkin nanti dari ini mungkin dari temporal muscle atau mungkin nanti coba dari mungkin dari yang regio pipinya itu nanti mungkin bisa diekspansi sedikit untuk kita tutupkan ke bagian yang di bawah matanya. Mungkin gitu dok, sementara untuk dari bedah plastik. Iya dokter, terima kasih. Jadi memang nanti tetap kita rencanakan untuk radioterapi dan kemoterapi plus-op. Iya. Ya dok, soalnya mengingat. Jadi dari plastik untuk memakai flap regional ya. Iya dok, soalnya kalau untuk kita benar-benar dengan free flap, dengan kemungkinan operasi yang cukup kompleks dok, dan pasien masih harus menjalani kemoterapi dan radioterapi, jadi saya rasa nanti resiko survival dari flapnya juga bisa terganggu. Jadi mungkin kita pakai regional dulu. Kalau misalnya memang nanti dianggap pasien sudah betul-betul selesai gitu untuk proses adjuvannya juga, dan memang nanti bisa dilakukan rekonstruksi lagi, nanti mungkin kita baru pikirkan rekonstruksi dengan free flap setelah itu dok. Maksudnya untuk memperbaiki bentuknya kalau misalnya memang pasien menginginkan perbaikan pada wajahnya dok.
Oh, baik dokter, terima kasih. Dari sejawat mata, apakah ada tanggapan atau usulan? Mohon izin saya mau tanya untuk intraoralnya bagaimana ya dok? Defeknya seperti apa? Apakah ada fotonya? Ya, dokter Richard. Foto intraoralnya ada nggak? Siap dokter. Untuk intraoral, untuk foto klinis izin tidak difoto dokter. Hanya mungkin dari penunjang yang ada dok, dari OPG sama CT 3D dokter. Oh, susah ya, maksudnya dilihatnya, Oke. maksudnya defek, tadi kan bilang ada defek palatum ya. Nah itu Oke pengen lihat dokter. Oke. besar apa gitu. Nggak ada ya Oke berarti? dokter. Oke dokter, belum terfoto yang defek palatumnya dokter. Foto klinisnya belum. Mungkin ini kira-kira ada rencana operasinya kapan ya dok? Tentu kita akan mencarikan jadwal yang semuanya bisa gitu, nanti komunikasi lebih dulu ya dokter ya. Maksudnya nanti kalau bisa apa pasiennya ke poliplastik dulu biar saya lihat dulu dok. Oke, iya. Iya, nanti ke poliplastik ya. Terima kasih. Dari sejawat mata ada tanggapan? Mohon izin, suara saya terdengar, Dok? Terdengar dok, silakan dok. Oh, enggak ya. Banu dokter dari mata. Iya. Ini maaf, Dok, agak terlambat barusan ini baru masuk. Kalau untuk boleh lihat ininya mungkin ya. Apa namanya? Klinisnya tadi Baik dokter. Ini klinis yang lengkap dokter. yang oh ya, nah ini, Dok. Kalau sementara rencananya ingin diperluas lagi ya, Dok? Untuk eksisinya hanya debris demang aja ini, karena dari hasil yang terakhir sudah tidak ada residu tumor. Oh, iya. Yeah. Kalau kita dari mata sebetulnya kan itu hanya bagian kelopak bawah, sama dia belum sampai masuk ke dalam orbita, dokter. Mungkin kalau dari mata sebetulnya ngikut aja, nanti kalau mungkin dari bedah plastik ingin menutup lagi nggak dok, berarti dok? Iya. Iya. Ya, jadi nanti memang itu otomatis yang bagian purple bawah akan kita tutup flap sih, Mas Ban. Ya. Kalau mungkin ada usulan nggak, Dokter Dila? Kalau untuk maksudnya dari matanya, kira-kira yang dibutuhkan apanya ini? Kayaknya karena memang tidak diperluas ya, Mas Bano. Jadi kayaknya mungkin ini juga kalau untuk orbital flora juga saya masih mikir mungkin ini nggak perlu pasang-pasang plat dulu karena pasien akan masih mau adjuvan. Jadi kalau seandainya nanti platnya akan dilepas ya dok, atau gimana dokter? Ya itu jadi pertimbangan dokter, kalau memang untuk radioterapi kan sebaiknya plasnya lepas ya platnya. Iya dok, soalnya memang itu sangat mengganggu proses healingnya sih, apalagi kalau misalnya nanti flapnya kurang durable gitu, resiko expose lagi. Jadi mungkin kalau saran saya sih sebaiknya memang jangan dipasang plat dulu. Jadi nanti kita tutup dulu aja soft tissue, setelah itu lanjutkan adjuvan mungkin dok. Oh iya, baik. Ya. Ya baik, rasanya sudah lengkap ya dokter ya semuanya. Ini dokter dari Prostodon Team, dokter. Oh iya, silakan. Maaf dok, mohon izin untuk dokter Wihannya sepertinya belum bisa bergabung dok. Oh baik. Jadi nanti kita kirimkan aja ini untuk slide-nya ini. Nanti mohon Ya, tanggapannya dari dokter Wihan ya. Oke. Baik dok, nanti saya sampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih.
Izin dokter dari anestesi, ada dokter Sudadi, dokter, saudara U. Anjir. Silakan dokter Dadi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita lihat dari sisi saya udah baca PowerPoint-nya. Ini kesan saya sih untuk RW tidak begitu bermasalah, cuman yang saya tanyakan mengenai kemungkinan bleeding. Kalau misalnya dilakukan tindakan ini, kemungkinan bleedingnya banyak enggak? Sehingga mungkin kita perlu akses IV line yang cukup besar, kalau perlu pasang CVC, atau pakai monitor yang invasif. Dari teman-teman yang kemungkinan explore cukup dalam, apakah mungkin bleedingnya cukup banyak enggak? Dokter dari sejawat plastik. Kalau dari bedah plastik sih sepertinya tidak sih dok, karena kita akhirnya akan flap regional aja. Jadi mungkin saya akan cari temporal muscle sama mungkin advancement dari bagian pipi leher. Jadi ya sekitar itu aja sih dok, kira-kira. Ya, karena kalau misalnya tidak terlalu ekspos ke dalam, kan kemungkinan bleedingnya tidak terlalu banyak. Tadi disampaikan dari onko kan hanya debris demam aja, mungkin tidak banyak. Tapi kalau misalnya di dalam itu masih banyak yang harus diperbaiki, kalau misalnya kan saya siap-siap aja supaya jangan sampai terjadi perburukan, maksudnya seperti itu. Ya, jadi kalau dari bedahanku tidak akan banyak perdarahan, dari plastik tadi juga tidak. Jadi artinya mungkin aman dokter tadi. Oke. Jadi kalau misalnya seperti itu nanti ya paling tidak saya pasang IV line 2 jalur saja lah, tidak usah pakai monitor invasif, kalau bisa. Untuk perkiraan waktunya dokter, mungkin sampai cukup lama. Kalau dari plastik mungkin paling cepat 3 jam ya dok. 3 jam, oke. Ya. Karena ini operasi bersama kan sambung menyambung lah, ini mungkin bisa sampai lebih dari 5 jam dia. Oke, nanti kita prepare yang baik. Saya kira di anestesi enggak begitu banyak problem, dok. Terima kasih. Terima kasih dokter tadi. Nggih. Matur nuwun, gimana dari siapa lain masih ada tanggapan? Kalau tidak, silakan dokter Richard. Baik, terima kasih dokter Genta, terima kasih dokter Nolardila, terima kasih dokter Banu, terima kasih dokter Sudadi, dan terima kasih dari sejawat prosto yang sudah mewakili. Baik, pasien ini sebagai kesimpulan, tadi untuk dari bedah onkologi, kemungkinan akan dilakukan tindakan debris demam untuk platnya apakah akan dilepas, itu juga akan menjadi pertimbangan nanti durante operasi. Kemudian dari bedah plastik akan direncanakan tutup defect dengan regional flap, bisa dari temporal atau advancement dari regiobukalnya juga. Kemudian dari sejawat mata dari dokter Banu, kesan belum sampai ke kafum orbitanya, sehingga nanti akan menyesuaikan saja dari bedah plastik. Kemudian dari dokter Sudadi, untuk airway sementara tidak ada problem, durante mungkin nanti dengan IV line 2 jalur dan monitor invasif. Kemudian dari sejawat prosto nanti mungkin tanggapan bisa dikirimkan ke kami untuk rencana dari sejawat prosto seperti apa. Demikian dokter Kunta. Dokter Richard. Iya dokter. Dari dokter Vita itu karena ini mau dilakukan adjuvan radioterapi itu nanti platnya mau dilepas. Oh siap dokter, siap dokter. Ya dilepas ya, jadi untuk memudahkan proses radioterapinya. Iya dokter, berarti debris demam dan removal plat ya dokter. Ya, kemudian dikonsulkan ke poliplastik. Siap dokter. Pasien lewat poliplastik ya. Iya dokter. Ya. Baik, terima kasih dokter Kunta. Izin apakah ada tanggapan dari dokter sekalian untuk pasien ini? Oh ya, sorry. Dari mata cuma ingin konfirmasi aja. Dokter. Dokter Dila mungkin nanti nutup kulitnya yang untuk lamela posteriornya sudah
kira-kira rencananya gimana ya Dokter Dila? Soalnya kalau langsung kulit kan Symblevaron ya nanti ya, nempel ke matanya ya. Nah, Kira-kira ada ini nggak, plan tambahan nggak? itu kalau dilihat dari coba klinisnya Mas. Itu untuk yang area palpebra mungkin nanti mau ini dari bagian lateral itu kan sebenarnya kemarin tidak terlalu ini ya. Operasi sebelumnya kan hanya bikin flap yang dari bawah ya. Kalau nggak salah di advancement ke atas gitu. Jadi harusnya yang ya kan ini ya. Kan ini di advancement ya dari bawah. Jadi kan harusnya yang lateral tuh nggak masalah. Jadi mungkin nanti saya rencananya mau coba tarik dari lateral untuk nutup yang palpebra gitu. Oh iya Dok. Jadi nanti itu tapi sepertinya coba yang buka mata Mas fotonya. Cuman kan karena apa ya? Ini untuk tulang orbitanya tadi masih ada nggak ya? Prima orbita inferiornya. Inferior sudah di ini Dok. Prima orbitanya udah nggak ada ya? Iya Dok. Yang lateral juga Dok itu. Di maxillectomy. Jadi kalau seandainya nanti memang butuh untuk apa ya namanya sling gitu, mungkin nanti bisa pakai fascial atas kalau memang diperlukan biar nggak ngedrop gitu. Gimana? Ya kalau mungkin ya ini usulan aja sih, kalau bisa ditambahin mukosa bibir dulu aja Dokter Dila buat yang untuk baliknya. Oh, yang untuk di sisi dalamnya ya? Di lamela posteriornya palpebra kan Dokter Dila kan ngeflap dari mana samping misalkan. Ya. Kan nah itu resiko memang pengalaman kalau ngeflap kulit dan subkutis saja gitu nanti memang apa namanya buat ocular surface-nya yang erosinya cukup tinggi sehingga memang kita kalau itu sih sering kalau bisa nambahin membran jadi mukosa bibir sih kita biasanya kalau pakai. Oke, nanti soalnya ini juga belum ada bayangan gimana karena yang saya pikirkan kalau misalnya nanti nggak ada yang megang dia pasti malah jadinya ektropion juga karena akan ketarik ke bawah gitu. Jadi nanti memang harus ada cantolan ya. Ya, kalaupun kita pasang itu juga sebenarnya ini jadi yang penting nanti harus ada yang megang terus nanti memang kalau perlu bisa ditambahkan itu nanti ditambahkan mukosa bukal graft ya. Ya, mungkin setuju. Ya. Terima kasih. Ampun, Dokter. Ya. Ya, terima kasih. Silakan Dokter Richard. Ya. Terima kasih Dokter Banu, terima kasih Dokter Dila, terima kasih Dokter Kunta. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Dokter Sudadi dan sejawat dari prostodonsi yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk konferensi klinis ini. Baik, ini pasien terjadwal akan kontrol kembali itu informasi dari pasien hari Kamis besok, lusa Dokter, hari Kamis. Kemungkinan nanti setelah dari polibedah onkologi akan dirujuk internal juga nanti ke polibedah plastik Dokter. Ya itu pas banget soalnya pas hari poli saya jadi kalau siap, bisa Dokter. Dari itu langsung. Iya Dokter, siap Dokter. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas kehadiran dari dokter-dokter sekalian. Semoga diskusi kita kali ini bisa membawa manfaat bagi pasien ke depannya. Jika tidak ada tambahan, kami izin untuk mengakhiri konferensi klinis pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih atas masukan-masukan dan sarannya. Akhir kata, saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat melanjutkan kegiatan di masing-masing. Terima kasih, Dokter. Ya, terima kasih dokter semuanya. Selamat pagi. Pagi Dokter. Pagi Dokter Kunto, pagi Dokter Dila. Terima kasih. Ya. Terima kasih.
Baik, izin untuk menutup link Zoom pada pagi hari ini dalam 3, 2, 1.